Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang baru terkait dengan fungsi vektor. Pengertian fungsi vektor. Perhatikanlah gambar fungsi di bawah ini. Diberikan gambar A berikut, di mana gambar A menunjukkan fungsi yang memiliki domain T berupa bilangan real yang dipetakan oleh fungsi f yang disimbolkan dengan f huruf kecil, sehingga nanti akan diperoleh daerah hasil atau range, yaitu ft, di mana ft ini juga merupakan bilangan real. Jadi dari gambar kita dapati domainnya berupa bilangan real, dipetakan oleh fungsi f sehingga dihasilkan range juga merupakan bilangan real, maka fungsi f yang disimbolkan dengan f kecil ini disebut sebagai fungsi real. Kemudian kita lihat gambar B berikut ini. Kita perhatikan pada gambar B, didapati domainnya adalah T yang merupakan bilangan real, yang dipetakan oleh fungsi f yang disimbolkan dengan f huruf besar. Akan kita dapati daerah hasil, yaitu range, dinyatakan dengan ft yang merupakan vektor. Jadi dari gambar B kita dapati bahwa domainnya adalah bilangan real yang dipetakan oleh fungsi f huruf besar sehingga diperoleh daerah hasil atau range itu adalah vektor. Karena domainnya adalah bilangan real, range-nya adalah vektor, maka fungsi f yang disimbolkan dengan f huruf besar ini disebut sebagai fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor. Fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor adalah fungsi yang memiliki domain berupa himpunan bilangan real dan memiliki range berupa himpunan vektor. Diberikan fungsi vektor yaitu ft, f-nya itu dituliskan dengan huruf besar, ft sama dengan fti ditambah gtj ditambah htk, sama dengan dituliskan dalam komponen vektor ft, gt, ht. ft yang disimbolkan dengan f huruf besar merupakan fungsi vektor yang memiliki domain berupa bilangan real t dan range fungsi berupa vektor yang memiliki komponen vektor ft, gt, ht. Adapun ft, gt, dan ht adalah fungsi real atau skalar. Dari fungsi vektor ini kita ketahui bahwa ft bersesuaian dengan vektor basis i yang berada di sumbu x. Kemudian gt bersesuaian dengan vektor basis y yang berada di sumbu y, dan ht bersesuaian dengan vektor basis k yang berada pada sumbu z. Domain fungsi vektor. Contoh, diberikan fungsi vektor berikut, rt sama dengan fungsi dengan komponen vektor t pangkat 3, len 3 kurang t, akar pangkat t. Tentukanlah domain dari fungsi vektor tersebut. Jawab, domain fungsi vektor rt adalah semua bilangan real t yang menjadikan fungsi rt dapat terdefinisi. Dari komponen vektor ft sama dengan t pangkat 3, gt sama dengan len 3 kurang t, ht sama dengan akar t. Kita lihat bahwa ketiga fungsi ini adalah fungsi real. Nah, dari fungsi real tersebut kita cari masing-masing domainnya, yaitu domain untuk ft, domain gt, dan domain ht. Diperoleh bahwa ft terdefinisi pada t anggota bilangan real, atau domain dari ft itu adalah semua bilangan real. Lalu gt terdefinisi pada t kecil dari 3, dan ht terdefinisi pada t lebih besar dari 0. Dari sini kita peroleh domain untuk 3 komponennya,
Jadi untuk fungsi vektor RT, domainnya itu diperoleh dari irisan domain FT yang diiris dengan domain GT dan diiris juga dengan domain HT. Dari irisan tersebut kita peroleh fungsi vektor memiliki domain pada interval 0,3, di mana intervalnya tertutup di 0 dan terbuka di 3. Limit fungsi vektor. Sama halnya dengan fungsi real, fungsi vektor juga dapat memiliki limit yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi apabila kita memiliki fungsi vektor ft, limit dari fungsi vektor ft di mana t-nya mendekati c itu nilainya sama dengan 0, artinya untuk setiap epsilon lebih besar 0 dan delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga nanti kita akan peroleh nilai mutlak dari T dikurang C lebih kecil delta lebih besar 0, maka panjang dari Ft dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Ini adalah definisi untuk limit fungsi vektor. Pada fungsi vektor yang memiliki range di ruang atau koordinat dimensi 3, maka penentuan limitnya dapat ditentukan berdasarkan teorema berikut. Di sini dinyatakan dalam teorema A, misalkan kita memiliki fungsi vektor Ft sama dengan Fti ditambah Gtj ditambah Htk. Maka fungsi vektor F-nya itu akan memiliki limit di C jika dan hanya jika fungsi f, g, dan h juga memiliki limit di C, yang dituliskan sebagai berikut. Limit dari fungsi vektor ft di t mendekati c itu sama dengan limit dari fungsi vektor ft t mendekati c untuk vektor basis i-nya, kemudian limit gt di vektor basis j, dan limit ht di vektor basis k. Sebagai contoh, diberikan fungsi vektor RT sama dengan cos TI ditambah sinus TJ ditambah TK. Tentukanlah limit dari fungsi vektor RT di mana T-nya mendekati pi per 4. Jawab, kita dapati limit untuk fungsi vektor RT di mana T mendekati pi per 4 diperoleh dari limit cos T ditambah limit sinus T ditambah limit T. Itu bersesuaian dengan vektor basisnya yaitu IJK. Sehingga akan kita peroleh limit dari fungsi vektornya itu sama dengan akar 2 per 2I ditambah akar 2 per 2J dan ditambah pi per 4K. Pada fungsi vektor yang memiliki range di bidang atau koordinat dimensi 2, maka penentuan limitnya dapat ditentukan sebagai berikut. Yaitu misalkan limit dari fungsi vektor ft di mana t mendekati c itu dapat ditentukan dari limit ft untuk i ditambah limit gtj. Jadi ini untuk menentukan limit fungsi vektor di koordinat dimensi 2. Kekontinuan fungsi vektor. Fungsi vektor dikatakan kontinu apabila memenuhi definisi sebagai berikut. Sebuah fungsi vektor RT dikatakan kontinu pada titik T sama dengan T0 jika memenuhi limit dari fungsi vektor RT dari T mendekati T0 itu sama dengan nilai RT0. Fungsi vektor itu akan kontinu jika fungsi vektornya itu juga kontinu pada interval domainnya. Misalkan terdapat fungsi vektor RT sama dengan fungsi yang memiliki komponen vektor Ft, Gt, dan Ht. Jadi fungsi vektor RT ini terdiri atas komponen vektor Ft, Gt, dan Ht, di mana Ft, Gt, Ht ini adalah fungsi real yang memiliki domainnya sendiri.
RT dinyatakan kontinu di A apabila limit dari fungsi vektor RT dari T mendekati A sama dengan RA. Hal tersebut dapat terpenuhi jika dan hanya jika fungsi Ft, fungsi real Ft, kontinu di A, lalu fungsi real Gt, kontinu di A, dan fungsi real Ht, kontinu di A. Jadi, fungsi vektor RT ini akan kontinu di A apabila setiap komponen vektornya juga fungsi yang kontinu di A. Oke, sekian pembahasan kita terkait fungsi vektor. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.